Di paling tausiah utawi sesuluh utawi sirapan rohani wonten ing punika. Sumangga wonten ing kesempatan inggih punika kajian utawi taklim wonten ing punika kita bisa disarankan kanthi pandonga kula dherekaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jemaah salat subuh dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun atur taklim kawitan kalau ngaturaken ing sepisan ngaturaken panuwun dumateng relawan kali buka ingin sampun ngatur perjalanan pun jamaah tidak berlaku dan keamanan iksaman pun. Dan ugi kita terakhir dumateng ibu bapak sederek relawan ingin sampun nyametaken ugo rampe kagem perlengkapan kegiatan subuh wonten ing inggih punika ingin sampun memasak sayuran, nyiapaken daharan kagem sarapan sedaya pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dinten kalau badhe ngaturaken pengumuman saderengipun acara kajian menika lumampah. Ini sepisan infak kajian Sabtu subuh kawan 21 Juli 2016 pikantuk setunggal yuta kalih atus kalih welas ewu rupiah. Jazakumullah, mugi-mugi dados amal soleh lan amal jariah Bapak Ibu sedayanipun. Ijarahipun inggih menika pengawasan Ahad Legi Mentari Pagi keluarga besar Muhammadiyah Sendang Sari. Badhe dipun adani pengawasan Ahad Legi tanggal kali Agustus 2016 wanci tabuh gangsal langkung kawan doso gangsal menit dumugi jam 7 langkung gangsal 12 menit mapan wonten ing SMP Muhammadiyah 2 Minggir Paraan Wetan Sendang Sari. Ini ingin pamedhar sabda panjenenganipun Bapak Ustadz Arfan Ar-Raihan Nur LC MPD. Ingkang inggih menika pengajian saking Pondok Pesantren Usia Senja Guru Hira. Inggih menika pengajian umum cahaya subuh ingin badhe dipun adani dinten Ahad pagi 2 Agustus 2016 wanci pukul gangsal 00 dumugi sakcekapipun ing samangke inggih menika dibaca salat subuh kadhelajeng dipun sediaken sarapan pagi. Ingin pamedhar sabda panjenenganipun Ustadz Anan. Ijarahipun pengajian PRN Sendang Rejo menika badhe dipun adani dinten Ahad kali Agustus 2016 wonten SD Muhammadiyah Sunten wanci pukul gangsal langkung kawan doso gangsal menit. Inggih menika pengajian Hari Bermuhammadiyah. Inggih menika badhe dipun adani dinten Sabtu Agustus 2016 wonten Museum Merapi. Kawitan jam 7 langkung 3 menit dumugi jam 12 waktu Indonesia kiri oleh.
bersama Yai Haji Dr. Ahmad Munir MAG, Wakil Ketua PDM Ponorogo, Jawa Timur. Ijazah diri pun pengajian Ahad pagi wonten ing Kalibawan dipun adani tanggal kali Agustus 2016 jam 6 langkung gangsal 12 menit dumugi jam 7 langkung 3 menit. Mapan wonten ing Masjid Al Hidayah Kerajaan Bligung luar Magelang. Wontene ingkang pamedhar sabda panjenenganipun Ustaz Rafiqul Wahyudi SDI MEI PhD. Ijazah dinipun bedal kepengker MBI dari program pembuatan saluran pembuangan air menika betahaken perangkat ingkang boten kathah. Alhamdulillah dumugi saat menika pembuatan saluran pembuangan air sudah lunas awit saking bantuan para bapak para ibu jamaah sedaya dipun. Ibu bapak jamaah sudah dipun dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Pinten pengumuman tidak kita aturaken mugi dadosa ing pamirsa dumateng para bapak para ibu ing samanipun menawi gadah longgar wekdal monggo kasuwun anggrawi mugi-mugi kula panjenengan sami nambahi seserpan wontenipun acara pengawasan kala. Ibu bapak jamaah salat dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ijazah dinipun acara kajian kai taklim siraman rohani wonten ing punika badhe dipun sirani panjenenganipun Ustaz Anan wekdalipun dumugi 3 menit mendatang. Ijazah mangkenipun sasampunipun acara kajian wonten ing taklim injil punika kasuwun paring doa kagem para jamaah mugi-mugi tambah iman, tambah kiat, tambah istiqomah akhiripun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sampun dipun aturaken agung panuwun dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Anan. Mugi-mugi paling kajaripun mugi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saya kawula mangkaten lepatipun nyuwun pangapunten. Saya kawula kita akhiri bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu, saha bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Baitul Izzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama senantiasa kita bersyukur dan terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang terus mengalir tercurah-curah kepada kita semuanya, yang mana manusia tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah tersebut. Semoga kita tahu diri, mawas diri, mengakui
untuk terus mensyukuri nikmat ini hingga kita oleh Allah diizinkan untuk ditambah dan terus bertambah nikmat tersebut kepada kita semuanya. Bahkan ketika mati pun Allah limpahkan nikmat husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan kita, beliau rahmatan lil alamin, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula atas keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan semoga kita adalah hamba Allah yang beruntung, yang kelak pada hari akhir kita berhak mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sebulan yang lalu berjanji akan memberi materi tentang ruh, jasad, ya, jiwa, hati, akal, nafsu, dan sebagainya. Maka saya akan penuhi janji karena waktunya tinggal 27 menit, maka mungkin akan berkala. Sedikit demi sedikit, mungkin bulan depan saya lanjutkan dan sebagainya. Semoga kita diberi oleh Allah umur panjang untuk selalu berjumpa dalam situasi thalabul ilmi, keimanan dan keilahian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk hidup itu terdiri dari ruh dan jasad. Terdiri ruh dan jasad. Kalau hewan itu ruhnya gaib, jasadnya tampak atau kelihatan. Ini saya ibaratnya ruhnya adalah tisu. Ini tisu, ini ruhnya, ini jasadnya. Entah itu kambing, entah itu munyuk, entah itu tokek, entah itu gajah. Ini ruhnya, kemudian ini jasadnya. Anggap saja ini tisunya sudah habis nih. Yang penting gimana kalau cukup kalau pek go Bali. Niki ruh, ini jasadnya nih, hewan. Kalau malaikat itu ruhnya terdiri dari ruh dan jasad, ruhnya itu tidak kelihatan sama gaib, tapi tubuhnya juga enggak kelihatan, gaib sama-sama. Kulo ibaratke, wah, klonteke sik banyune. Nah, ibaratnya ini malaikat niku kan ora ketok nih gelas niki. Niki ruhnya gaib, ruh ini yang tisu ini ya. Nah, malaikat gitu nih. Malaikat itu terbuat dari cahaya, diciptakan dari cahaya. Ada lagi makhluk gaib, yaitu makhluk yang dinamakan jin. Setan. Kita mengenal setan dan iblis. Jin itu diciptakan dari nyala api. Jadi bedanya iblis, setan dan jin. Ya, setan dan jin, iblis bedanya apa? Iblis itu ya setan.
Setan itu ya jin, dari golongan jin, tapi juga ada dari golongan manusia yang berperilaku orang yang berperilaku durhaka, menghasut, mengajak kepada keburukan, itu setan. Tapi dalam hal ini yang saya maksud adalah dari golongan jin. Iblis itu nama setan, ya. Setan itu golongan jin. Jadi iblis itu ya setan, ya jin. Nah, jin itu diciptakan, oh iya, setan itu ada nama-namanya, termasuk iblis itu nama setan. Tapi setan sing paling nopo, oh pokoknya paling keren. Keren anu nih durhakanya ya. Setan yang istimewa karena yang dipanjangkan umurnya, ditangguhkan matinya. Kalau jin yang lain itu paling 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 5000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun. Tapi kalau iblis itu setan atau jin yang dipanjangkan umur, minta pada Allah ya, ketika dikutuk karena nggak mau sujud pada Nabi Adam alaihissalam, ditangguhkan sampai hari kiamat. Berapa juta tahun nih, oke? Nah, maka atau puluhan ratusan ribu tahun, umurnya panjang sekali. Kalau lainnya paling-paling jin itu umurnya 10.000 tahun, ada yang ribuan tahun memang. Nah, jin itu diciptakan dari nyala api. Bukan hanya sekedar dari api, tapi dari nyalanya api. Nah, ini karena nggak ada warna merah, anggap saja ini warnanya merah tadi ya. Ini ruhnya. Sama-sama goib. Jadi malaikat goib, ruhnya goib, badannya juga goib, jin juga ruhnya goib, badannya goib. Nah sekarang manusia. Manusia itu sesungguhnya juga makhluk goib. Makhluk goib yang diberi wadah. Makhluk goib yang dikasih casing. Makhluk goib yang diberi raga. Raga kasar. Maka manusia sesungguhnya makhluk goib. Ruhnya goib, ini tubuhnya goib, ring, wonten wadah wonten. Anu nopo ngangin iki mawon. Yes. Ketok nom to. Nah niki manusia niki ngeten iki. Nah niki wadah manungsa. Lah niku sing ketok niki. Niki wadahe manungsa. Niki ngeten iki. Nah, sik saka mburi nggih. Niki ruhnya, niki menungsane to tubuhnya yang goib niki. Dan niki wadahe sing ketok niku sing raga, sing sesuk dikubur ning kuburan niki. Nah niki. Iki menungsa niki ngeten niki. Mangke dulu ketika dimasukkan ke dalam janin di alam ruh, ketika manusia masih di alam ruh, ya manusia ini ditanya, ini di kandungan tumbuh toh berupa cairan kental, air mani, sperma, kemudian 40 hari kedua menjadi darah, segumpal darah, darah kental, kemudian nanti menjadi segumpal daging, menjadi sekerat daging atau daging beku. Nah, niki saderenge dilebetke teng janin, niki ditanya oleh Allah. Alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kelingan mboten? Mboten.
Kula nggih mboten kelingan. Mulane di kei eling kalian para rasul untuk memberi peringatan gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an di surat Al-A'raf elingo biyen sadurunge dilebokke ning janin kowe diambil kesaksiannya. Kowe niki kita. Nafs dirimu manusia ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna, benarkah aku ini Tuhanmu? Kemudian menjawab kita, berarti mendengar mboten? Urung ana kuping lho niki lho dereng mlebu niki lho, menjawab niki berarti gadah lisan mboten, dereng gadah cangkem lho. Menjawab toh, nah, berarti punya lisan, punya telinga, berarti dia punya tubuh. Kemudian dia menjawab, benarkah aku ini dan Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Jawabannya ngaten. Eling-eling, nek ditakani melih. Makanya diulangi man rabbuka. Alam kubur. Kalau dulu di alam roh ditanya, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, qalu bala syahidna, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi. Berarti kalau diwalik kami bersaksi bahwa benar engkau adalah Tuhan kami. Itu serupa dengan kalimat syahadat. Jadi saat dorenge dilebetke mriki niki bersahadat. Sehingga kullu nafs sehingga kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayumajjisanihi ayunassiranihi. Sesungguhnya setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah suci. Fitrahnya apa? Fitrahnya mengesahkan Allah, yaitu tadi bahwa Allah bersaksi, dia bersaksi bahwa Allah sebagai Tuhannya. Maka kemudian fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayahnya lah, ibunya lah, saudaranya lah, lingkungannya lah, tempat kerjanya lah, dan sebagainya. Pergaulannya lah yang menyebabkan dia kemudian menjadi Majusi, Nasrani, atau Yahudi, atau Konghucu, Buddha, atau bahkan ateis. Ya. Sesungguhnya semua yang lahir manusia itu dalam keadaan Islam. Karena dulu di alam ruh sudah bersahadat. Meskipun orang tuanya bukan orang Islam. Jangankan manusia, munyuk wa Islam. Waktu ki Islam. Gunung Islam. Air Islam, sungai Islam. Wabeh yang di langit dan di bumi semuanya bersujud menyembah kepada Allah. Leres napa mboten? Berarti kafir napa Islam? Islam. Napa melih menungso. Nah, maka kemudian ketika dimasukkan ke dalam janin setelah 4 bulan, 10 hari atau 4 bulan, niki set ditiup oleh malaikat. Nah, terus di dalam kandungan tumbuh plentus. Wah, Bu, meteng ya, Bu. Oh ya, Pak. Orang ngerti, Bu, kenapa kok susu gede, aku ora ngerti. Gayane. Nggih. Jadi 4 bulan, 10 hari atau 4 bulan itu baru dimasukkan ke dalam janin. Ini manusianya. Ya. Jadi sesungguhnya kita bukan bungkusnya, bukan wadahnya, itu di kandungan berapa bulan? Ayo dipikir. Kan ditiupkannya 4 bulan. Ya, 5 bulan. Ini cuma 5 bulan di kandungan. Kalau wadahnya memang
9 bulan, 9 bulan 10 hari, atau ada yang lebih muda 8 bulan, ada yang 7 bulan sudah lahir. Tapi ini kalau intinya 9 bulan 10 hari atau 9 bulan, ini hanya 5 bulan. Kemudian lahir yang tadi sesungguhnya ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan Islam. Ya, 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 ya. Nanti hidup di dunia entah berapa lama, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, ini nanti tiba saatnya mati. Ini malaikat Israel ketika nyabut itu ini. Yang dicabut ini. Ya, bukan hanya ruh. Yang diambil itu manusianya. Manusianya kan meninggalkan jasad, namanya meninggal. Oke, ya, ada yang dicabut dengan lemah lembut, ada yang kasar. Wan naziati gharqa, wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, dan demi malaikat mencabut nyawa dengan lemah lembut. Equale. Ada yang mencabut nyawa dengan lemah lembut dan dengan kasar ketika mati. Nah, ini manusianya. Tadi di sana juga manusia. Ketika kemudian ini mati, yang mati ini loh. Ketika meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing ngumumke Mbah sapa ngono lho nggih. Wis tuwa, wis meh mati juga. Innalillahi wa, kadang-kadang kleru loh. Innalillahi wa innalillahi melih. Yang benar itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun tinimbalan dumateng karsanipun Allah Ta'ala. Mbah Petro. Nah, mono sing Pak Ustadz. Nah, niki ketika kemudian meninggal dunia, yang diambil adalah ini. Ini manusianya. Ini wadahnya. Ininya dikubur, digotong, disolatke. Ini sudah bukan manusia lagi. Ini manusianya. Ini bukan manusia lagi. Yang ini namanya namanya saja enggak ada. Namanya sinten? Mayit atau jenazah. Cobi. Ono wong meninggal dunia, mamane kula nggih disolatkan di sini. Masih taruh di situ di belakang. Terus kemudian yang mimpin, pada yang mimpin sholat, tolong jenazahnya dibawa ke depan ya. Kan jenazah, bukan tolong Ustadz Anan dibawa ke depan. Mboten. Ustadz Anan wis ora ono, wis meninggalkan jasad, wis lunga. Nggih, niki bukan Ustadz Anan lagi. Ewodene ning kuburan dikei tetenger ana tulisane nggo ciri ben nek badhe ziarah kubur ra kleru ngene tanggane. Nggih niki jenazah. Ya, tolong jenazahnya dibawa ke depan, digotong ke depan. Oh, disolatkan. Oh, menyolotkan jenazah. Bukan nyolat nggih, bukan. Tolong Ustadz Anan bawa atau Pak Ijo tolong bawa rene. Aku tangi dhewe mangkat. Ora aku tak mangkat dhewe mlaku. Nggih. Nah, maka ketika kemudian ini meninggalkan jasad, ini bukan lagi manusia, bagian ini sudah berupa cobi. Umpamanya ini adalah biji, ini rambutan dagingnya, ini rambutannya ya, us diklotok, dijukuk, dikupas ya, dikupas rambutan nih ya, dikupas, jret, diangkat. Niki namanya nopo? Namanya bukan rambutan lagi, ini namanya sampah. Iki sing jenenge rambutan. Iki jenenge rambutan. Ketika ini dibuat teng tempat sampah, niki mlebu teng weteng. Sami. Jenenge jenazah niku jenenge nama halus.
Nama rodok kasare mayat. Nama luwih kasar meni bangkai. Bangkai niku nggih jane sampah. Bangkaine sampah ya mampu banget sih. Menungso paling mambu. Paling mambu ki menungso bangkainya. Makanya harus dikubur, dipendem. Nah, maka ketika kemudian ini diambil oleh malaikat Israel, dipindah teng alam kubur. Niki alam kubur, niki teng kuburan. Tidak ke? Niki wadai, nek gampangane kulit didekek ning tempat sampah, niki teng weteng. Tempat sampah karo weteng beda, gitu. Ini di kuburan, niki teng alam kubur. Jadi kuburan kalian alam kubur benten. Orang mati itu, yang mati itu jasadnya. Nek menungsane isih urip. Ditanya oleh malaikat mungkar nakir penjaga alam kubur. Wow, waktu di alam roh ditanya, alastu birabbikum, benarkah aku ini Tuhanmu? Ini kita menjawab, benar engkau adalah Tuhan kami dan kami bersaksi, dan itu adalah kalimat syahadat. Kemudian kalau di alam kubur ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man nabiyuka? Iku nek sing niki durhaka diketak-ketak lho, dikeplaki lho. Tempilingi lho, banting diidak-idak. Ora iso jawab, kepruk meneh. Man rabbuka? Blos, ambyar niki. Inilah manusianya di alam kubur. Wong malaikat mungkar nakir niku wujude gedhe banget kok. Ya Rasulullah, sifatkan kepada kami seperti apa sih wujud kaya nopo to malaikat mungkar dan malaikat nakir alaihissalam niku. Rasulullah menggambarkan cukup dengan 3 sifat atau gambaran. Yang pertama, matanya atau pandangannya, penglihatannya. Yang kedua adalah suaranya. Yang ketiga adalah taringnya. Ketika digambarkan matanya itu seperti kilat, seperti katit niku lagi musim hujan, niku putih niku lho. Wah, padang kabeh sak kota sak dunya bayangke nek kula pandangan matanya kaya ngeten gitu. Wah, jenengan pingsan kenger. Wah, ngono. Wah, geblak kabeh. Teng alam kubur pandangan. Kemudian suaranya seperti halilintar, koyo bledek. Mana buku blar. Wong awake dhewe lagi ngeten lagi ngoti-ngoti mak blar ngoten. Ngoten iki to. Napa meneh ngarepan adep-adepan bledeke gitu. Ambyar. Kemudian suaranya. Yang ketiga adalah taringnya. Taringnya itu nek nyokot bumi, niku taringnya tembus. Dikletak ngaten nggih, niku bumi niku bablas niki taringnya malaikat mungkar nakir. Niku njuk mulutnya malaikat mungkar nakir, lambene sepiro ambane. Ahap ini taringnya itu tembus bumi. Aneh mulutnya segitu gedenya, wajahnya kayak apa, rambutnya yuk koyo opo, yuk tangannya koyo apa, orang taringnya ya ono kukune cakare gitu. Itu orang sisiku bang gilani banget, yuk gedene awake sepiro. Ora cukup lebu teng kuburan, ora cukup. Karena kuburan itu untuk ini, untuk tubuh kita.
Yang alam kubur itu ada manusia. Jadi ketika dicabut dari raganya, niki menungsane tidak berubah. Dulu manusia ketika dimasukkan sini, keluar juga tetap manusia. Pak Harto, Pak Soekarno sudah nggak punya raga, jasad sudah jadi tanah. Tesih menungso nopo berubah jadi jin? Manusia, karena bukan ini manusianya. Manusianya adalah yang ini yang dimasukkan ke dalam janin. Maka kelak ini akan mengalami mati juga. Ini akan mengalami mati. Matinya kapan ini? Matinya ketika kiamat. Oke? Bareng-bareng kalau malaikat mungkar, nakir, kabeh malaikat dipecah. Mboten wonten sing urip abadi, mboten. Namun Allah, hanya Allah. Jangankan malaikat mungkar nakir, malaikat Jibril mawon nggih sedo. Malaikat Israel sing nyabut nyawa nggih sedo. Ini waktune wis entek. Gitu tadi berseri. Nggih, dados. Nah, sebelum saya tutup, nanti ada mati, yaitu namanya matinya raga yang sesungguhnya, matinya manusia. Ini matinya bungkusnya manusia. Nanti ketika mati adalah ketika kiamat. Kiamat ada 3 fase, yaitu nafkhatul so'iq, nafkhatul faza, dan nafkhatul ba'af. Yaitu apa? Tiupan malaikat Israfil. Satu, nafkhatul so'iq adalah tiupan mengguncangkan, mengejutkan. Tiupan mengejutkan itu ketika ditiup maka idza zulzilatil ardu zilzalah. Ketika bumi diguncangkan sedasar-dasarnya. Kemudian di surat gambarkan surat Al-Qari'ah, di surat Al-Waqi'ah, nanti langit dipecah, isinya bintang-bintang galaksi berhamburan remuk kabeh. Niku wae ambyar kabeh entek ora ono kabeh. Bumi, matahari, bulan, bintang, langit niku nonton sedaya. Entek kabeh. Nah, saat itu kemudian ada yang kedua, tiupan nafkhatul faza. Tiupan mematikan. Mateni kabeh makhluk. Nah, kalau ketika mati, niku sing mati kewan yo mati. Jin, setan, iblis mangke nggih mati. Yang di alam jin mati kabeh, alam malaikat mati kabeh. Nah, kita di alam dunia manusia mati kabeh. Lah ini kita yang di alam kubur nggih mati. Malaikat mungkar nakir nggih pecah. Nah, matinya adalah dicabut oleh malaikat Israel. Makanya malaikat Israel mati keri dhewe. Wah, ini dicabut. Nah, ini baru mati yang sesungguhnya. Tidak ada kehidupan di alam manapun. Wong alame yo remuk kabeh. Alam dunia hancur, alam kubur hancur, nggih. Alam jin hancur. Mangke wonten ing alam akhirat wonten siji tok, alam malaikat nggih hancur. Kabeh alam roh hancur kabeh. Dari alam akhirat mung siji tok. Maka ojo heran kelak ketika sudah hancur semua, nanti kita nggak ada hijab, nggak ada penutup lagi batas alam sehingga bisa saling lihat. Nek saniki wonten penutup alam-alam niku. Sehingga kita nggak bisa melihat jin. Jin delok awake dhewe iso diberi kelebihan. Tapi kalau Allah memberi kelebihan kepada kita, dikehendaki kita bisa melihat jin. Malaikat bisa melihat kita nggak bisa melihat malaikat. Kecuali diizinkan Allah. Tapi ketika alam-alam itu hancur, nanti do delok-delokan. Kuwi setane. Kuwi jine, delok iblis barang. Maka awake dhewe delok-delokan antar makhluk weruh kabeh. Nah saiki kan mboten saged. Nanti kan jin setan do teko niku. Do nggodani sampeyan. Nah, maka ketika kemudian tiupan yang kedua, ketiupan yang ketiga ya.
ditiupkan, ini kan mati kabeh. Makanya ketika mati yang sesungguhnya niku di surat Yasin ayat 52, qalu ya wailana mamba'atsana mim marqadina. Haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Itu ketika kalimat yang pertama niku adalah kalimatnya orang kafir. Sopo iki sing nangike aku? Awake dhewe lagi enak-enak turu. Kenapa dia bilang tidur? Karena dia mati. Sadurunge mati dikepruki kalau malaikat mungkar nakir. Kalau sadurunge mati dia berada di dalam jurangnya neraka tersiksa. Alam kubur itu bisa berupa salah satu dari taman-taman surga atau bisa berupa salah satu jurang dari jurang-jurangnya neraka. Dereng mlebu neraka, dereng mlebu surga, belum. Alam kubur itu belum masuk ke dalam surga. Nanti kalau sudah dihisap, kalau sudah kiamat baru mau dimasukkan neraka Pak ke surga. Nah, itu ketika dihisap. Nah, ketika kemudian orang mati semua di alam kubur mati, ketika ditiupkan yang ketiga malaikat Israfil, tiupan yang ketiga nafkhatul ba'as, yaitu tiupan membangunkan, menghidupkan, membangkitkan, makanya namanya yaumul kiamah, hari kiamat, hari kebangkitan. Bangkit apa? Dari mati niki mau. Maka ketika sudah ini mati ngeten itu dibangkitkan, ruh dikembalikan ke dalam jasadnya, jasad yang halus ini kemudian dimasukkan yang baru. Tubuh akhirat ini bodoh kalau niki. Nah, mriki. Nah, tubuh akhirat harusnya lebih gede lagi nggih, lebih gede lagi. Maka ketika dihidupkan niki mlebet diciptakan awak sing anyar. Panas nih, nggih, sing gedene padha Nabi Adam. Nabi Adam dhuwure 60 hasta, 29 atau hampir 30 meter, telung wit klopo. Gedene ombone niku 7 hasta, itu sekitar 3,5 meter. Dhuwur Pak, gede benten. Oke, maka ini dibangkitkan. Wonten sing gedene padha ning elek mergo kelakuane elek. Ning niki ganteng mergo kelakuane biyen ganteng, apik, indah, cantik dan sebagainya niku mergo kelakuane apik, dikai awak sing apik. Kelakuan elek akan dikai awak sing elek. Maka ini bangkit dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, wabillahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan nanti kita akan berjumpa lagi di bulan depan, di panjangan umur. Sebagai penutup niki adalah ruh, niki tubuh rohani yang halus, ini namanya jiwa, yang ini adalah raga. Ruh, jiwa, roh dan raga. Mangke bulan depan kita membedakan ruh itu gimana, meskipun sedikit tentang ruh, kemudian jiwa kaya nopo, nah terus raga kaya nopo. Kleru. Oh kleru. Atur nuwun, mari kita berdoa untuk menutup pangapunten langkung 5 menit. Kan 30 menitnya dari jam 5.10 langkung 5 menit pangapunten. Mari kita berdoa, sikap duduk kita perbaiki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dzul jalali wal ikram ya hayyul qayyum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana qul li wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab.
hisab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 5 besok saya menyelenggarakan pengajian juga 5 setiap hari Rabu pertama di Hotel Bintang 4 Ballroom di sebelum Adi Sucipto nggih. Dari jembatan Layang Janti kira-kira 1 kilometer nggih, di Hotel Grand Diamond Hotel. Monggo kalau badhe rawuh mboten bayar nggih, kayak pengajian biasa nggih, mboten bayar nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.